Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan tugas dari praktikum 4 dan 5 data mining, yaitu classification tree. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ayani, NIM 2024 10 10 10 26 dari kelas data mining C. Untuk soalnya kita diminta untuk mengulangi tahapan klasifikasi yang sudah dijelaskan pada pertemuan praktikum keempat dan 5 menggunakan dataset wine, Pima Indian Diabetes, Breast Cancer, dan hitunglah akurasinya berdasarkan Confusion Matrix dengan persentase data testing 20%, 30%, dan 40%. Nah, di sini saya mulai dari dataset wine terlebih dahulu. Jadi, sebelum kita lanjut pada pengerjaan soalnya, kita di sini mengimportkan beberapa library Python, library yang kita butuhkan dalam proses pengerjaannya nanti untuk mempermudah kita seperti itu. Jadi yang pertama di sini saya mengimportkan numpy dialaskan dengan int p, kemudian saya mengimportkan pandas alias pd, mengimportkan matplotlib.pyplot alias lt, kemudian saya mengimportkan scrun. Jadi scrun di sini adalah library Python yang digunakan untuk mempelajari model pembelajaran mesin atau pola-pola. Selanjutnya, from scrun model selection, dari scrun model selection kita importkan train test split. Jadi train test split di sini digunakan untuk men-split atau membagi data menjadi training set dan testing set seperti itu. Selanjutnya, from scrun dari scrun matrix kita mengimportkan confusion matrix. Jadi confusion matrix di sini digunakan untuk menghitung confusion matrix untuk mengevaluasi tingkat keakuratan klasifikasi datanya. Nah, selanjutnya di sini dari scrun tree import decision tree classifier kita mengimportkan decision tree classifier untuk membuat pengklasifikasian decision tree-nya seperti itu. Nah, selanjutnya from scrun matrix import akurasi score ya. Jadi di sini untuk menghitung akurasi datanya. Nah, selanjutnya from scrun dataset import load wine. Nah, jadi untuk load wine ini untuk meload dataset wine-nya, karena kan di dalam scrun itu sudah ada data wine-nya seperti itu. Selanjutnya di sini mengimportkan scrun import tree datasetnya dan juga mengimportkan plot confusion matrix. Jadi di sini kita akan menggambarkan dalam bentuk plot dari confusion matrix-nya nanti seperti itu. Oke. Lanjut. Pertama saya membuat variabel dwine untuk menampung data dari load wine-nya. Kemudian di sini saya membuat variabel wine untuk menampung variabel dari dataset wine menjadi data frame wine seperti itu. Nah, jika kita jalankan, kita print wine to string. Jadi print wine to string ini untuk mengeprint keseluruhan datanya. Nah, maka bentuknya akan seperti ini. Oke. Bisa juga kita langsung panggil y-nya aja untuk mempermudah, tapi bebas mau pakai yang mana aja. Jika kita panggil y-nya, maka datanya akan menghasilkan seperti ini ya, dari load y-nya. Di sini sudah ada sebanyak 178 baris dan 13 kolom, dimulai dari indeks ke-0 sampai dengan indeks ke-12. Selanjutnya di sini untuk mengeprint features name, dataset shape, dan dataset. Nah, jadi features name dwine features name ini untuk mencetak atau menampilkan nama atribut dari dataset wine-nya. Kemudian dataset shapes-nya ini untuk menampilkan dimensi datanya atau ukuran datanya, jumlah baris dan kolom dari dataset wine-nya. Nah, dataset wine.head ini untuk mencetak isi dari datanya. Jadi di sini kan kita menggunakan fungsi head, maka data yang akan kita tampilkan itu adalah data yang atasnya saja, atau nanti dari indeks ke-0 sampai dengan indeks ke-4 yang akan ditampilkan. Nah, sedangkan untuk X dan Y di sini, X untuk membuat variabel yang isinya data dari indeks ke-0 sampai dengan indeks ke-12. Jadi di sini kita menggunakan slicing index. Jadi data yang tadi kan ada 13 kolom, maka
di sini kita menggunakan Selection Index 0,13, jadi data yang ke-13 itu tidak masuk, maka data yang akan ditampilkan adalah data dari indeks ke-0 sampai dengan indeks ke-12. Nah, sedangkan untuk Y di sini membuat variabel Y yang isinya itu dataset wine yang termasuk target. Nah, jika kita jalankan, nah tampilannya akan seperti ini, di mana pada features name itu sudah ada alkohol, malic acid, as, alkalinity of S, magnesium, dan seterusnya. Untuk dataset shape-nya ini kan sudah diketahui tadi ada 178 baris dan 13 kolom. Nah, ini adalah isi dari datasetnya. Ada 12 indeks ya. Ada ya 12 dari indeks kolom sampai indeks ke-12. Jadi features name-nya ini untuk menampilkan nama dari dataset wine, kemudian dataset shape-nya ini untuk menghitung baris dan juga kolom yang ada pada dataset wine, sedangkan untuk dataset ini kita itu menampilkan isi datanya dari dataset wine. Nah, ini kan kita tampilkan dari head-nya aja ya. Untuk tampilan seluruh datanya kan sudah kita jalankan di sini. Nah, oke. Kita lanjut. Nah, di sini kita itu menghitung untuk akurasi datanya. Kita kan diminta untuk menghitung tingkat akurasi datanya itu 20%, 30%, sampai dengan 40%. Nah, kita mulai dari yang 20% terlebih dahulu. Kita hapus komennya. Kita jalankan. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Jadi, untuk test size-nya ini untuk mendefinisikan ukuran data testing atau persentasenya. Nah, kita kan tadi diminta untuk menghitung akurasi data sebesar nilainya itu sebesar 20%, 30%, dan 40%. Jadi, untuk yang 20% ini test size-nya kita isi 0,2, untuk 30% kita isi 0,3, dan untuk 40% kita isi dengan 0,4. Nah, untuk random state-nya ini namanya juga random, berarti kita mengacak untuk mengontrol pengacakan yang diterapkan ke data sebelum melakukan pemisahan, seperti itu. Nah, untuk CLF Decision Tree Classifier Random State 100% 100 ini adalah membuat variabel CLF, untuk membuat model sederhana menggunakan pengklasifikasian decision tree dengan parameter random state. Nah, seperti itu. Selanjutnya untuk CLF fits extrain Y-train di sini untuk extrain-nya memasukkan isi CLF ke dalam fit. Nah, sedangkan untuk Y-train-nya itu untuk menemukan pola dari pola model dataset-nya seperti itu. Nah, lanjut. Nah, setelah itu kita itu memasukkan data dari dataset wine itu ke dalam variabel X yang sudah kita buat di sini. Nah, di sini datanya menggunakan 14,23, 1,71 dan seterusnya. Jadi kita mengambil ini ya. Nah, ambil yang ini. 14,23 sampai dengan 13,92. Sampai dengan 1065 ya. Nah, ini 1065. Dari indeks ke 0 tadi kan. Nah, kemudian kita membuat variabel Y-pred. Di sini kita melakukan prediksi, membuat variabel Y-pred dengan parameter CF predict dengan parameter X. Kemudian kita nge-print Y-pred-nya. Setelah itu kita buat variabel Y-pred di sini untuk memprediksi CLF.predict untuk prediksi dengan parameter X test-nya. Kemudian kita print Y-pred-nya. Seperti itu. Jika kita jalankan, nah maka datanya akan seperti ini. Data yang akan seperti ini. Di sini kan tadi dari indeks ke 0, seperti itu. Nah, setelah itu kita di sini akan menghitung skor akurasinya ya. Skor akurasi dari keakuratan data 20% tadi. Nah, plot confusion matrix CLF X test, Y test di sini kita itu membuat plot confusion matrix dengan parameter CLF, X test, Y test. Nah, untuk PLT show di sini kita menggunakan fungsi show untuk menampilkan plotnya. Nah, kemudian akurasi skor di sini untuk menghitung akurasi skor dari Y test dan juga Y-pred-nya. Nah, jika kita jalankan, maka tampilannya akan seperti ini dengan menghasilkan akurasi skor
0,7778. Nah, tadi kan kita mencoba yang 20%, selanjutnya kita akan mencoba yang 30%. Oke, kita komen dulu. Nah, untuk ini kita hapus. Sebelum menjalankan yang 30%, alangkah lebih baiknya kita menjalankan perintah yang atas terlebih dahulu untuk mencegah adanya terjadinya error. Karena jika tidak kita jalankan lagi dari awal, kemungkinan ini akan error. Maka kita jalankan terlebih dahulu ya. Kemudian kita run. Nah, setelah kita run, baru kita memprediksinya lagi. Nah, di sini datanya tetap. Kemudian kita langsung run saja. Nah, tentu akan beda ya hasilnya daripada yang 20% tadi, karena memang ini adalah kita prediksi yang 30%. Seperti itu. Selanjutnya, yang ini untuk menghitung akurasi dari 30% ya. Nah, jadi menghasilkan skor akurasinya itu 0,8334. Nah, setelah itu kita lanjut pada akurasi yang 40%. Kita komen. Kemudian kita hapus. Sama ya caranya seperti tadi. Nah, untuk menghindari error, kita jalankan dari atas kembali. Setelah kita jalankan. Nah, setelah dijalankan, maka kita memprediksinya terlebih dahulu di sini. Nah, ini adalah hasil dari yang 40%. Kemudian kita hitung akurasi datanya ya. Nah, ini adalah tingkat akurasi dari 40% menghasilkan 0,86112. Jadi yang 20% tadi itu akurasinya itu skor akurasi itu 0,77, terus yang 30% itu 0,83 dan yang 40% itu 0,86. Nah, lanjut pada yang terakhir di sini kita membuat triplotnya, ya. Tri CLF, kemudian kita teks representasi sama dengan tree export text CLF. Di sini kita mengekspor decision tree ke representation text-nya. Jadi nanti akan dalam bentuk tulisan seperti itu. Nah, kemudian kita mengeprint teks representasi. Ini untuk menampilkan teks representasinya. Nah, kita jalankan. Nah, maka output-nya akan seperti ini ya. Jadi data yang kurang dari 760 itu akan berada pada feature 12, data yang kurang dari 1,27 itu berada pada feature 6, dan data yang kurang dari 1,00 itu akan berada pada feature 10, dan kita bisa mengklasifikasikan datanya itu ada di kelas 2. Begitu terus sampai bawah. Nah, ini adalah tree-nya ya, atau gambar bagan pohonnya seperti ini. Oke, selanjutnya saya akan beralih pada dataset Pima Indian Diabetes. Caranya sama seperti tadi ya, cuma di sini kita menggunakan dataset CSV untuk diabetes, untuk Pima Indian Diabetesnya. Nah, sebelum ke soal ya seperti biasa kita mengimportkan beberapa library yang dibutuhkan. Nah, tadi kan pada wine di sini kita mengimportkan plot wine. Kemudian, nah untuk Pima Indian berarti kita mengimport Pima Indian Diabetes, berarti kita mengimportkan dari data Indian Diabetesnya. Nah, sebelum itu kita upload datanya terlebih dahulu ya.
karena ini menggunakan, nah ini sudah kita upload di sini untuk yang Prima Indian Diabetes. Selanjutnya langsung kita jalankan saja. Ini kita membuat variabel diabetes untuk menampung data dari RED-CSV. Untuk membaca data dari diabetes.csv-nya. Usahakan nama di sini sama dengan nama filenya supaya bisa kebaca. Langsung saja kita panggil diabetesnya. Nah, maka akan munculkan output seperti ini. Ada 768 baris dan 9 kolom. Oke, bisa kita lihat ya di sini. Oke, selanjutnya di sini kita sama ya, kita itu mengeprint dataset shape-nya untuk mengeprint dataset shape-nya, kemudian kita mengeprint dataset diabetesnya. Jadi sama ya menggunakan head. Jadi data yang akan kita tampilkan di bagian atasnya saja, nanti tidak keseluruhan karena data yang keseluruhan sudah kita jalankan di sini. Membuat variabel X di sini untuk ini ya menggunakan slicing index, kan di sini ada sebanyak 9 kolom, maka ya jadi value-nya itu kita tuliskan 8 seperti itu. Jadi nanti yang akan muncul adalah dari indeks 0 dengan ke 8. Jalankan. Nah, maka di sini sudah muncul ya, sudah muncul bahwasanya di dataset shape-nya di sini ada 768 baris dan 9 kolom. Nah, ini adalah datasetnya. Datasetnya isi dari dataset Prima Indian Diabetesnya. Kenapa kita tidak panggil sama seperti yang lain, tidak panggil features name-nya? Karena pada dataset Prima Indian ini kan, Prima Indian Diabetes ini kan kita sudah ada features name-nya, jadi kita tidak perlu panggil lagi karena sudah terdefinisi dari atas seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini sama ya kayak yang di wine tadi. Kita coba dari yang 20 dulu. Kita push parameter komennya sini makanya. Nah, di sini ya sama ya kayak yang di wine, jadi test size-nya ini untuk ukuran data testingnya 20% kita isi 0,2, 30% kita isi 0,3, dan 40% kita isi dengan 0,4. Random state ya berarti kita mengontrol pengacakan yang ditetapkan ke data sebelum melakukan pemisahan. Jadi kita menggunakan random di sini. Nah, CLF Decision Tree Classification Random State Status, di sini kita membuat variabel CLF untuk membuat model sederhana menggunakan pengklasifikasian decision tree seperti itu dengan parameter random state. Nah, sedangkan untuk CLF Xtrain, Ytrain di sini untuk yang Xtrain di sini memasukkan isi CLF ke dalam fit, sedangkan untuk Ytrain di sini untuk menemukan pola dari model datanya, datasetnya. Nah, karena sudah kita jalankan, maka kita lakukan prediksi di sini. Nah, di sini kita memasukkan data yang ada pada dataset Prima Indias. Nya, tuh, ini ya. Nah, yang ini. Di sini. Nah, maka datanya akan muncul seperti ini. Ada 1 dan 0 setelah kita run. Selanjutnya, kita menghitung akurasi datanya ya, menghitung akurasi datanya. Jadi kita langsung jalankan saja. Nah, maka skor akurasi data dari Prima Indians untuk 20%-nya itu menghasilkan akurasi skor 0,70779 dan seterusnya. Nah, oh iya, saya lupa jelaskan ya tentang
tingkat akurasi. Jadi tingkat impurity dari datanya ini kan memiliki range dari 0 sampai dengan 1. Nah, misalkan data yang mendekati 1 itu, maka tingkat impurity atau ketidakmurnian datanya itu semakin tinggi, sehingga datanya itu heterogen. Dan semakin kecil nilai, maka semakin murni data tersebut. Gitu. Oke, lanjut. Nah, ini untuk plotnya ya. Kita menggambarkan, membuat plot tree CLF-nya, kemudian kita di sini membuat representasi untuk mengekspor teks representasi dalam bentuk tulisan, nanti akan diekspor dalam bentuk teks, kemudian ini untuk menampilkan teks representasinya. Nah, jika kita lihat bahwasanya dari prima Indian diabetes ini, data-datanya itu hampir tidak terlihat ya, untuk yang bagian dari pohon tree-nya itu hampir tidak terlihat karena kecil-kecil gitu. Datanya juga banyak. Oke. Itu kan yang 20%. Nah, setelah itu kita jalankan yang 30%. Kita komen dulu. Nah, untuk menghindari terjadinya error ya sama seperti tadi, kita harus menjalankan lagi dari atas. Kemudian kita jalankan yang 30%. Nah, untuk 30% ya lebih banyak ya. Isi dari datanya itu lebih banyak daripada yang 20% tadi. Kemudian kita menghitung akurasi skornya. Langsung kita jalankan. Oke, jadi akurasi skor dari 30% tadi menghasilkan 0,68398 dan seterusnya. Kemudian yang terakhir kita akan mencoba yang 40%. Tingkat akurasi yang 40%, kita komen di sini. Oke, kemudian kita hapus yang di sini. Kita jalankan dari awal untuk menghindari error, karena kalau langsung dijalankan akan error. Maka kita harus jalankan dari awal. Nah, jika kita sudah jalankan, maka kita prediksi. Nah, datanya juga semakin banyak daripada yang 30% tadi. Kemudian kita hitung akurasi skornya dari data tes di 40% tadi. Jadi, yang 40% tadi menghasilkan akurasi skor 0,7207779 dan seterusnya, seperti itu. Baik, yang terakhir kita akan menuju pada dataset breast cancer. Ini yang terakhir ya. Oke, jadi tadi kan sama ya, kita mengimplementasikan beberapa library yang dibutuhkan untuk memudahkan kita dalam proses pengerjaan. Tadi kan pada wine di sini kita mengimportkan load wine. Nah, sedangkan pada breast cancer di sini kita mengimportkan load breast cancer untuk bisa meload data dari breast cancer-nya, seperti itu. Kita jalankan. Jadi untuk dataset wine dan breast cancer ini kita tinggal meload datanya saja. Sedangkan untuk prima Indian diabetes kita menggunakan file CSV untuk datanya. Nah, ya sama seperti tadi ya, di sini kita membuat variabel di cancer, kemudian untuk menampung data dari load breast cancer-nya, kemudian kita membuat variabel breast cancer untuk menampung dataset dari breast cancer yang menjadi data frame breast cancer-nya, seperti itu. Kemudian kita panggil breast cancer-nya.
bridge cancernya. Oke, jadi di sini ada sebanyak 569 baris dan 30 kolom, dimulai dari indeks ke 0 sampai dengan indeks ke 29 seperti itu. Oke, baik. Jadi ini ya sama ya kayak yang dataset wine, di mana pada dataset wine dan dataset bridge cancer ini belum ada features name-nya. Jadi kita print features name untuk bisa mengetahui. Oke, jadi kita nge-print features name-nya, di cancel features name-nya untuk mengetahui nama dari dataset bridge cancer-nya, kemudian kita print dataset shape-nya, nge-print dataset isi dari datasetnya. Nah, di sini kan kita bridge cancer-nya itu ada sebanyak 30 kolom ya, berarti kita menggunakan split slicing di sini dari 0 sampai dengan 30. Tapi yang akan ditampilkan itu adalah indeks ke 0 sampai dengan 29 karena 30 ini tidak termasuk. Oke. Ini target di cancel targetnya yang kita jalankan. Nah, untuk features name-nya ada main radius, main texture, main perimeter, main area, main smooth, dan seterusnya sampai dengan worst fractal dimension. Nah, untuk dataset shape-nya ada 569 baris dan 30 kolom. Nah, untuk datasetnya di sini dimulai dari indeks ke 0 sampai dengan indeks ke 29. Nah, di sini. Jadi, di sini ya ditampilkan bagian head-nya aja dari indeks ke 0 sampai dengan indeks ke 4 karena untuk dataset isi dataset keseluruhan itu sudah kita tampilkan pada di atas tadi ini ya. Oke. Jadi untuk features name-nya ini untuk menampilkan nama dari dataset bridge cancer-nya, dataset shape ini untuk menampilkan baris dan juga kolom yang ada pada dataset bridge cancer-nya, dan datasetnya sendiri ini adalah untuk menampilkan isi dari dataset bridge cancer-nya. Oke. Selanjutnya, ya ini juga sama caranya ya, sama untuk menghitung tingkat akurasi 20%, 30%, dan juga 40%. Oke, kita mulai dari 20%. Kita jalankan. Nah, sudah muncul seperti ini. Nah, ini kita masukkan data-datanya ke dalam variabel X-nya yang tadi ya. Variabel ini kan dimulai dari 17,99 sampai dengan 0,11. Nah, kita mengambil ini ya. 17 dari indeks ke 0, 17,99 sampai 0,111890 seperti itu. Jadi kita masukkan datanya itu ke dalam variabel X-nya. Kemudian CLF predict kita membuat CLF predict-nya dengan parameter X, kemudian kita nge-print YPRED dan juga YPRED di sini membuat CLF prediksinya dengan menggunakan parameter X-test, kemudian kita nge-print YPRED-nya. Nah, jika kita run, maka akan muncul tampilan data seperti ini. Ini adalah tampilan data dari yang 20% tadi ya. Oke, sekarang kita hitung dari akurasi skornya dari 20%. Oke, sini. Jadi akurasi skor yang dihasilkan dari 20% tadi adalah 0,947368 dan seterusnya. Seperti itu. Oke. Setelah itu kita akan mencoba pada yang 30%. Oke. Untuk menghindari error, kita jalankan lagi dari atas. Nah, setelah kita jalankan, maka kita lakukan prediksinya. Nah, ini adalah data yang
Kita prediksi dari 30% tadi. Kemudian kita hitung tingkat confusion metric atau akurasi skornya. Jalankan. Nah, maka dari akurasi 30% itu menghasilkan akurasi skor 0,95321 dan seterusnya. Oke, yang terakhir kita akan mencoba yang 40% ya. Kita jalankan yang atas untuk menghindari adanya error. Nah, kemarin saya sudah nyoba error karena memang harus dijalankan dari atas lagi. Oke. Nah, setelah kita jalankan, kemudian kita prediksi yang 40% tadi. Datanya lebih banyak ya, tentu lebih banyak daripada yang 20% sama yang 30% tadi. Kemudian kita menghitung akurasi skornya. Nah, akurasi skor dari yang 40% tadi menghasilkan 0,9210526 dan seterusnya. Oke, lanjut pada triplot. Di sini kita membuat triplot dengan parameter CLF, kemudian kita mengeksporkan teks representasinya dalam bentuk teks, kemudian kita print atau menampilkan teks representasinya. Sini untuk yang angka 0,14 ini berada pada feature 27, kemudian yang kurang dari 36,47 ini berada pada feature 13, kemudian kita klasifikasikan pada kelas 1, dan seterusnya sama ya, sampai bawah. Nah, ini adalah bentuk tree atau bentuk diagram pohonnya ya, seperti ini dari base cancer-nya. Nah, jika kita lihat ya, dari ketiga data ini, dari wine ini yang kuning ini berada di tengah gitu, terus yang prima Indian diabetes ini ada di atas kiri ya, bagian atas kiri, kemudian yang breast cancer ini ada di bagian bawah. Nah, oke, jadi kesimpulannya dalam mengerjakan dataset wine, prima Indian diabetes, dan juga breast cancer ini pengerjaannya itu sama, tapi bedanya hanya pada penamaan variabelnya yang kita ganti dan juga datanya yang kita masukkan, seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada tugas praktikum 4 dan 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.